Baik, di segmen terakhir perbincangan ini kita akan berikan kesempatan kepada narasumber untuk bisa menyampaikan kesimpulan closing statement. Kita akan mulai dari Mas Adi terlebih dahulu, apalagi melihat rencana dari kubu Mas Bimo tadi seperti apa, Bang Habib seperti apa? Ya kalau kita melihat dari segi Pak Prabowo Subianto tentu ajakan kerjasama dan rekonsiliasi itu sangat terbuka ya. Apalagi misalnya sesaat setelah KPU atau hasil quick count disampaikan secara terbuka, Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun bangsa ke depan. Itu artinya ini tidak menutup kemungkinan bahwa PDIP sekalipun yang jadi rival di 2024 akan diajak kerjasama dalam konteks apapun. Kan tinggal PDIP apakah kalau betul tawaran itu dilayangkan oleh Prabowo, apakah akan diambil ataupun tidak. Itu hal teknis sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dari segi PDIP, memang per hari ini publik masih melihat bahwa sangat mungkin PDIP itu tetap iman politiknya tetap sebagai oposisi. Apalagi kalau kita mendengar statement-statementnya Pak Harto yang saya kira cukup agresif, yang menuduh misalnya pemilu itu penuh dengan indikasi, penuh kecurangan dan seterusnya. Tapi kan ada wajah lain dari PDIP, terutama dari Mbak Puan yang saya kira cukup akomodatif, cukup terbuka, cukup rekonsiliatif ketika misalnya bertemu dengan kawan-kawan yang ada di kubu nomor 2. Ini yang sepertinya memang selalu memunculkan spekulasi, Putri, bahwa satu sisi memang PDIP tidak bisa menyembunyikan keinginannya sebagai partai yang mungkin nanti di Pilpres kalah di 2024 yang ingin terus berada di luar kekuasaan seperti yang disampaikan oleh Bang Bimo tadi. Tapi pada saat yang bersamaan ketika muncul wajah seperti Mbak Puan, bukan tidak mungkin juga tawaran-tawaran kerjasama koalisi di masa yang akan datang. Ini menjadi satu tawaran yang juga akan dikalkulasi secara rasional. Oleh karena itu bagi saya yang ditunggu itu bertemu dulu ini, ya. Meski nanti apakah ada turunannya yang bisa diterjemahkan oleh Mbak Puan, yang bisa diterjemahkan oleh Bang Dasko, oleh Bang Habib, itu adalah hal-hal lain yang saya kira bagian dari bonus politik yang akan kita saksikan. Tapi bertemunya Megawati dan Prabowo, saya kira ini adalah akan menjadi kado terindah pasca Pilpres 2024 sebenarnya. Minimal tensi dan persaingan antara elit itu sudah mulai dikurangi. Tentu setelah pertemuan Prabowo dan Megawati ini terrealisasi, pasti orang bertanya-tanya, kira-kira kapan Mbak Megawati bertemu dengan Pak Jokowi? Apakah bisa bertemu secara langsung ataukah misalnya bisa dimediasi oleh Pak Prabowo Subianto? Supaya rekonsiliasi ke depan itu terjadi yang sesungguhnya. Meski per hari ini saya termasuk yang menduga rasa-rasanya memang sulit bagi PDIP, sulit bagi Megawati untuk menerima Jokowi yang saat ini yang memang dinilai punya manuver politik berhadapan-hadapan dengan mereka terkait dengan Pilpres dan Pileg yang dalam banyak hal cukup merugikan PDIP. Ini yang sebenarnya membuat kenapa perbincangan terkait dengan pertemuan dan Megawati dan Prabowo itu menjadi suatu hal yang menarik. Ini seakan-akan diperbincangkan menjadi bridging, menjadi alat sebuah rekonsiliasi yang sesungguhnya itu juga terwujud, terutama ketika PDIP juga menerima Jokowi dengan lapang dada kembali. Bang Habib, ada rencana seperti itu Pak Prabowo memediasi Pak Jokowi dengan Bu Mega? Ya ini kan berkah Ramadan nanti lanjut Syawal ya, jadi hati kita tuh rasanya rata-rata kan lebih sejuk. Ya, jadi gini, soal hubungan Pak Prabowo, Ibu Mega dan Pak Jokowi, saya pikir ini kan segitiga persahabatan. Ya, pernah berkonflik. Ya, satu sama lain. Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kan juga ikut berkonflik 2014-2019. Itu sangat-sangat antagonis ininya. Apa namanya, konfliknya sangat seru lah. Tapi toh bisa ketemu. Ya, kita tidak ingin intervensi ke persoalan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Tapi secara manusiawi saya melihat kan bagaimanapun Pak Jokowi itu kan dibesarkan dari rahim PDI Perjuangan. Lalu kemarin ada ketegangan karena Pak Jokowi dianggap mendukung, karena Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Nah, Bu Mega saja sudah ketemu sama orang yang didukung Pak Jokowi. Ya, saya pikir ya, dalam konteks itu kan wajar sekali apabila pada saatnya nanti Bu Mega dengan Pak Jokowi akan cair gitu. Dan Pak Prabowo kan orang yang punya kemampuan di atas rata-rata untuk memediasi pihak-pihak yang berseteru lah. Ya kan dulu waktu misalnya ke koalisi Indonesia KMP betul, koalisi Merah Putih, ya kan terdiri dari berbagai partai yang nggak bisa saling ketemu. Waktu itu sebetulnya PD kalau nggak salah nggak bisa ketemu dengan PKS, karena kan habis kontok-kontokan yang Bang Senturi kalau nggak salah, ya kan ya. Ternyata dengan kepiawaiannya Pak Prabowo, akhirnya bisa ketemu gitu kan ya. Nah begitu juga kali ini insya Allah ya dengan nawaitu yang baik ya, ikhtiar bahwa inilah demi bangsa dan negara. Nah ketiga,
segitiga emas kebangsaan ini ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Ibu Mega ya, ini bisa sinergis ke depan. Kita doakan. Baik, singkat saja Mas Bimo, penutup juga. Sekaligus jadi mungkin nggak ada mediasi Bu Mega dengan Pak Jokowi? Singkat Mas Bimo. Ya, yang paling penting itu bertemu ya. Bertemu dulu antara Pak Prabowo dan Ibu Mega. Setelah bertemu tentu akan mengetahui pikiran, pendapat, dan pendirian masing-masing. Itulah baru bersikap. Kalau bersikap, apalagi berpendapat, tapi tidak pernah bertemu dan tidak tahu bagaimana sikap, pikiran, dan pendapat dari Ibu maupun dari Pak Prabowo yang sesungguh-sungguhnya, nah ini yang berbahaya. Jadi menurut saya jangan sampai orang mengira-ngira, mereka-reka, menduga-duga, akhirnya menuduh Ibu, akhirnya menuduh dan lainnya. Saya kira pertemuan antara tokoh besar seperti Ibu Mega dan Pak Prabowo ini sangat penting bagi masa depan bangsa. Baik, Mas Bimo, kita tunggu ya Mas Bimo. Hasil pertemuan itu, saya kira itu. Mas Bimo, kita tunggu nanti pertemuannya. Mas Bimo, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang, bergabung melalui daring. Mas Adi, terima kasih. Bang Habib juga terima kasih.